Halo, selamat malam teman-teman. Jadi malam ini saya mau menjawab pertanyaan dari Bang Leon. Dia tanyain, Bang, bagaimana cara ganti AC ke DC? Bang, bagaimana cara ganti AC ke DC cuma lampu belakang? Gimana? Mohon bantuannya. Oke. Sebelum membahas mengenai AC dan DC, mari kita lihat alat ini. Jadi ini untuk mempermudah penjelasan kita mengenai AC dan DC. Jadi kebanyakan orang awam itu masih belum mengerti apa sih listrik AC dan listrik DC. Di video saya sebelumnya, di video yang saya taruh linknya di bawah sini, kalian bisa klik. Jadi AC itu adalah listrik yang masih belum stabil keluarannya. Jadi dia masih bergelombang dia. Sedangkan DC itu listrik cenderung stabil. Jadi listrik yang digunakan seperti aki itu DC, baterai jam itu DC juga. Terus apalagi ya listrik DC. Pokoknya baterai lah. Yang termasuk listrik AC tadi seperti arus listrik yang ini, listrik yang masuk ke PLN itu sebenarnya listrik AC. Ini AC namanya, listrik AC semua. Terus listrik generator yang dipakai untuk di desa-desa itu genset, kalian mungkin tahu genset itu namanya. Terus apalagi ya AC, listrik di sepeda motor itu AC itu yang dihasilkan oleh spool itu AC itu. Apalagi ya, pokoknya listrik yang bergelombang. Tenaga surya kan sebenarnya itu AC atau DC ya, soalnya dia kan sistemnya pengisian, dia masuk ke aki dulu, terus disalurkan ke lampu gitu. Nah, aki kan DC. Kalau tenaga surya saya belum tahu dia sistem bagaimana. Nah, kalau kayak sistem pembangkit listrik tenaga air kayak dinamo begitu, nah itu AC, masih AC itu, masih bergelombang arusnya. Jadi mari kita bahas alat ini. Ini saya beli tadi, harganya cukup mahal, guys. Aduh, demi konten kalian itu saya beli alat ini mahal sekali. Jadi ini Sunwa atau multitester. Mungkin teman-teman yang sekolah di elektro atau di mesin atau di sepeda motor atau teknik otomotif pasti tahu alat ini apa. Ini namanya multitester, avometer, pokoknya disebut seperti itu. Saya sudah pelajari ini berapa kali dan pakai juga. Nah, ini dia bukunya. Kita nggak usah baca panduan, kita unboxing dulu saja. Jadi untuk mengerti AC dan DC itu kita mesti pakai alat ini saja. Karena kalau saya menjelaskan secara teori terus menjelaskan secara panjang lebar, mungkin kalian tidak mengerti. Jadi pakai alat ini mungkin bisa membantu kalian. Jadi sebelum menggunakan alat ini kalian harus tahu dulu listrik AC itu yang mana, listrik DC itu yang mana. Tuh, pakai alas saja biar nggak lecet. Maklum masih baru, bro. Jadi mari kita bahas dulu bagian-bagian sini. Di sini ada ACV atau AC volt. Di sini ada DCV atau DC volt. Ini DC ini kan kepanjangan dari direct current. Ini alternating current. Korek kalau salah. Ini DC plus 12 ampere. Saya jarang pakai ini sih. Ini lebih banyak dipakai di alat-alat servis seperti komputer, televisi, radio. Nah, ini untuk ohm ini untuk tahanan komputer seperti elko, dioda, transistor, resistor,
kumparan juga bisa. Nah ini bus ini untuk mengetahui sebuah sambungan kabel itu putus atau tidak. Jadi misalkan komputer ini tidak nyala, jadi kita bisa mengetahui apakah colokan yang rusak ataukah komputer yang rusak dari sistem ini bus. Jadi gambarannya seperti ini. Misalkan di sini ini kan kabel, terus di sini ada putus, kita cek aja apakah ini yang putus atau bukan. Terus ini 1,5 volt ini baterai. Ini untuk mengukur tekanan baterai yang baterai jam 1,5 volt. Ini dia. Nah, jadi ini good, baik, ini bad, buruk. Jadi kalau kalian ukur baterainya, jarumnya ada di good, berarti baterainya masih bagus. Kalau bad berarti jelek. Ini lemah. Nah, jadi kalau posisinya jarumnya di sini berarti tidak terlalu bagus. Ini khusus untuk baterai yang 1,5 volt ya, jangan coba di aki 12 volt, nanti rusak ini. Terus ini untuk angka-angka ini kan ada ohm di sini. Jadi ini untuk menghitung tekanan ohm. Jadi kalian patokannya yang ini. Ada 2K, 2000, 1500, 200, pokoknya sampai 0. Jadi sini DC volt, ini angkanya untuk DC volt, untuk mengukur arus DC. AC juga bisa nih, AC di sini. Ini baterai, ini AFE saya belum paham nih. Isi OLV ini juga belum, dB. Karena soalnya saya masih sering pakai ini untuk ohm dan AC dan DC. Jadi sebelum menggunakan alat ini, kalian mesti kalibrasi dulu. Kalibrasi itu adalah melihat apakah jarumnya ini, mencocokkan jarum ini di angka 0. Ini kan sudah cocok, jadi nggak usah kalibrasi lagi di sini. Terus ini ada 4 colokan, 1 positif, ini N negatif, ini DC plus 12 ampere. Nah, terus di sini outputnya keluarnya, tapi nggak usah pakai ini lah. Kita colok yang merah, kita colok yang hitam. Jadi begini, kita sebelum menggunakan alat ini, kita pindahkan dulu ini ke ohm. Nah, kita kalibrasi di angka ini 1 kali. Jadi kalibrasinya penempatannya di sini. Jadi kita harus mencocokkan ini jarumnya begini. Ya, jadi ini harus sampai di angka 0. Jadi kalau misal seperti ini, kalian harus putar yang ini. Ya, harus sampai 0 ya. Ini kan sudah kalibrasi. Ini yang diputar untuk kalibrasi 0-nya. Oke. Dia lari lagi guys. Oke. Jadi kalau ini sudah benar kalibrasinya, kalian mau ukur apa? Misalkan AC atau DC. Jadi kalau misal kalian mau mengukur arus DC 12 volt, kalian mesti taruh di sini. Nah, ini selektornya, ini ada jarum sini, harus di angka 30. Nanti kalau 30, kalian bisa lihat di sini, jarumnya akan ke sini kalau aki. Tapi kalau jarumnya ke sini 12 volt, pasti nanti angkanya akan di sini lebih dari 12 volt. Jadi kita tes aja dulu di listrik. Listrik kan AC, jadi kita harus taruh di angka 300. Nah ini kan ada 6 volt, 30 volt, 120 volt, 300 volt. Jadi untuk mengukur
arus listrik yang ada di listrik 220 volt ini, kita harus menaruh selektor ini ke 300 volt. Kalau kalian taruh di 120, biasanya ini akan cepat rusak karena kelebihan muatan di dalam sini, kelebihan listrik. Kita tes aja. Nah, ini kan 300. Kita tes colok ke listrik ini. Ini ada listriknya ya, jadi bisa kok. Ini kita pastikan AC volt, selektor di sini. Kita langsung colok ke sini. Aduh. Dia menuju angka 240, 240, 230, 220. Berarti ini 220 volt. Sudah pas, sudah benar. Ini kita lihat angka ini 220 ya. Terus dia naik ke atas ini 220. Begitu caranya. Jadi ini namanya arus AC. Jadi kalian harus mengukur pada tempatnya. Saya tadi cari baterai sih untuk mengukur tekanan baterai juga, tapi nggak ada baterai. Jadi setelah mengukur kita harus kembalikan ke off lagi. Jadi ini untuk kita akan gunakan ini besok untuk mengukur yang mana arus AC di motor dan mana arus DC di motor. Jadi kalau arus AC di motor itu biasanya kalau dikena jarum itu dia akan gerak-gerak gini, dia akan tidak stabil begini. Namanya juga arus AC kan harus tidak stabil. Sementara DC dia stabil. Kenapa arus listrik tadi tidak goyang jarumnya? Karena ini sudah distabilkan sama trafo di tiang listrik di depan rumah situ. Ini kan sudah punya tiang listrik. Bayangkan kalau listrik masih bergelombang, pasti mata kita akan sakit. Itu ya. Biasanya listrik di desa sih yang masih pakai sistem begitu, yang masih berkedip-kedip. Oke, nanti kita lanjutkan prakteknya pakai alat ini. Ini akan lebih memudahkan kalian yang untuk orang awam untuk belajar menggunakan ini. Nanti juga saya ajarkan cara membuat test pen. Test pen itu untuk mengetahui apakah ada arus putus atau tidak. Tapi kadang test pen cuma dipakai untuk satu alat saja. Kalau ini lebih akurat lagi guys. Ini agak mahal, harganya 180. Oke. Selamat belajar. Nanti kalian tunggu video selanjutnya lagi tentang arus DC dan AC di motor itu yang mana.